Sahabat terkasih, kita dengarkan renungan penghibur jiwa, seri Kala Khawatir Melanda. Rasa takut menghinggapi semua orang. Tak seorang pun bisa menghindari cengkeramannya yang kuat. Seri renungan penghibur jiwa ini berjudul Takut akan Kematian. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 50-58 mengatakan, "Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sahabat, ayat emas ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 10. Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Setiap orang terkadang merasa takut mati. Saya mengalaminya ketika berusia 6 tahun, pada saat saya sendirian di ladang untuk menjaga kawanan sapi agar tidak memakan gandum. Dan tidak ada hal lain yang dapat saya lakukan selain memikirkan ketakutan tersebut. Saya merasakan ketakutan itu lagi saat teman saya di kelas 4 meninggal dan saya melihat tubuhnya di peti jenazah. Kini saya berusia 70-an. Saya telah melihat kematian kakek, nenek, paman, dan bibi, orang tua, 3 saudara laki-laki, putri saya yang masih bayi, dan banyak kerabat dekat. Saya sudah melayani sejumlah orang yang berada di ambang kematiannya. Banyak di antara mereka merupakan sahabat karib saya. Saya telah menyampaikan penghiburan dari Alkitab dalam ratusan ibadah pemakaman. Namun, bahkan sampai sekarang, perasaan takut akan kematian seringkali melintas ketika saya merenungkan tentang kematian, baik kematian saya sendiri maupun anggota keluarga. Setiap orang mungkin pernah mengalami perasaan ini. Rasa ketakutan kita mungkin timbul karena kesadaran akan banyaknya dosa kita dan kenyataan bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah yang sempurna. Namun, kita yang percaya kepada Yesus tidak akan membiarkan fakta tentang keberadaan diri kita yang berdosa ini menguasai kita.
dengan berpusat pada kebenaran bahwa Yesus telah membayar harga semua dosa kita, mematahkan kuasa kematian dengan kebangkitannya, dan menyiapkan tempat untuk kita di sorga, kita akan menemukan kelepasan dari rasa ketakutan ini. Kita dapat beristirahat dengan tenang dengan suatu keyakinan bahwa kematian tidak dapat menyakiti kita. Kepadanya aku percayakan jiwaku, tubuhku, ketika daging dan jiwa terpisah. Kristus yang kita puji telah mencabut sengat kematian selamanya. Sahabat, hanya iman kepada Yesus yang dapat mengenyahkan rasa takut akan kematian. Terima kasih sudah mendengarkan renungan penghibur jiwa dari Our Daily Bread Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.